Aku akan minum menggantikan dia. Yeming. Kamu lagi. Ayo kita pergi. Aduh, tertidur oleh obat biusku. Masih mau kabur ya? Lindsay. Kamu tega memasukkan obat ke dalam minuman. Kakak, aku juga tidak ada pilihan. Kamu saja menurut sama Zhao Xiao. Keluarganya besar dan sukses. Selain itu kaya. Mana kalah dari ini? Betul sekali. Nona Lin. Obat ini hari ini. Saya simpan khusus untukmu. Siapa sangka malah, satpam bau ini yang meminumnya. Kamu bilang bagaimana mau ganti rugi ke saya. Kamu tak tahu malu. Aku memang sangat tak tahu malu. Bro, aku tak tahu malu atau tidak? Tak tahu malu apa tidak? Tak tahu malu. Bawalah Nona Lin ke kamar saya. Saya ingin dia lihat. Betapa tak tahu malunya saya. Aku ingin lihat siapa dari kalian yang berani menyentuhnya. Aku bilang kalian takut apa? Kenapa takut? Sekarang dia terkena pengaruh ramuan tidurku. Cuma didorong sedikit langsung jatuh. Aku beritahu kamu. Dia memukulku. Cepat pergi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Yeming, kau baik-baik saja nggak? Tahan sedikit lagi. Segera sampai. Yeming. Kamu baik-baik saja? Jangan buat aku takut. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi. Obat bius itu mengandung zat pemicu gairah. Kamu harus pergi cepat. Aduh, aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Cepat pergi. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Kamu pengantar makanan sampah. Aku suruh kamu antar. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Kamu sudah selingkuhiku 8 kali. Dengan apa kamu mencintaiku? Dengan mulut jelekmu itu. Aku. Apa maksudmu kamu? Aku beritahu kamu. Mulai hari ini. Kita sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Putus. Ran. Siapa ini? Wang Xiao. Dia cuma tukang antar makanan. Orang gagal. Jangan pedulikan dia. Ayo kita masuk. Kamu ngomong apa? Aku pacarnya dia. Pacar siapa kamu? Yeming, aku kasih tahu kamu. Kita sudah putus. Kamu jangan sok baik, jangan minta muka. Aku sudah baik, kamu yang gak tahu diri. Kamu pacaran sama aku. Tapi kamu juga cari anak orang kaya. Menurutku justru kalianlah yang gak tahu diri. Kamu Yeming, kan? Kamu jangan-jangan benar-benar mengira Ran menyukai kamu yang cuma sampah ini, kan? Aduh, aku suka dia. Lalu, bagaimana mungkin? Dia yang antar makanan ini. Adalah anjing yang aku suka. Aku juga gak bisa suka sama dia, orang sampah ini. Baiklah, ngomong-ngomong kamu tidak menghargai aku, kan? Kalau begitu, kalian jangan menyesal. Menyesal? Kamu apa sebenarnya? Bikin aku menyesal. Yeming. Aku awalnya tidak ingin berurusan dengan kalian. Seperti kalian, sampah lapisan bawah masyarakat. Sudah diselingkuhi, terima saja dengan patuh. Lalu di sini, bicara sombong apa coba? Sudahlah. Hari ini keluarga Wang kami akan mengadakan jamuan keluarga di sini. Orang seperti kamu ini pengecut. Cepat pergi dari sini. Jauh-jauh pergi sejauh mungkin. Keluarga Wang. Bos besar. Kekuatanmu baru saja pulih. Sekarang kembali ke Jinling, kan? Jangan ngomong lagi. Aku harus kembali. 3 tahun yang lalu, gadis bernama Lin Ran menyelamatkanku. Budi baiknya harus kubalas. Dan juga balas dendam atas penipuan keluarga Wang. Aku pasti akan membalasnya. Hanya saja aku tak menyangka, Lin Ran tidak hanya ujian berpura-pura miskin saja tidak lulus, bahkan berurusan dengan musuhku, sampai terlibat bersama. Kalau begitu, mari kita selesaikan bersama-sama. Kakak ipar. Xiao Ran. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Xiao Ran. Ah, sudahlah, ikuti aku dulu. Mau apa sih? Aduh. Aduh, kakak ipar, tolonglah. Ini urusan nyawa yang serius. Urusan nyawa. Pertama-tama, katakan apa yang terjadi. Apa? Aku harus pura-pura jadi tunanganmu.
Aduh, ini, kakak ipar, tolong bantu aku ya. Kepala keluarga Wang itu, kayak plesteran anjing, setiap hari nempel terus padaku. Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Hanya sekali, aku bersumpah tidak akan memberitahu kakakku. Aku sudah putus dengan kakakmu. Ah, bagaimana bisa? Bukankah kalian berdua? Itu tidak penting. Ah, ayo pergi. Kenapa bengong? Bukankah aku yang harus berpura-pura jadi tunanganmu? Oh iya, benar. Keluarga Wang. Pas sekali. Aku sudah ingin bertemu denganmu sejak 3 tahun lalu. Yeming, kakak, kamu. Kamu si pengantar makanan bau. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Aduh. Bahkan pakai baju baru. Aduh. Tapi, sebagus apapun kamu berpakaian, tidak bisa menutupi kesan miskinmu. Kalau bicara, baiknya lebih hormat padaku. Hormati. Kamu orang pengantar makanan jelek kayak kamu. Masih minta aku hormat sama kamu. Yeming, aku beritahu kamu. Kita berdua berdamai. Itu tidak mungkin. Kakak. Bagaimanapun juga, antara kamu dan dia, masih ada perasaan. Sekarang bilang begitu padanya terlalu. Siapa yang ada perasaan sama dia? Kalau bukan karena waktu itu, dia masih punya sedikit uang. Aku gak akan suka sama dia. Orang pengantar makanan yang kayak gitu. Aku mau bilang lagi. Bicara harus sopan sedikit. Aku yang sabarin kamu. Itu juga karena 3 tahun lalu. Kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Jangan serakah padaku. Aduh. Maaf ya. Kamu tadi bilang. 3 tahun lalu aku menyelamatimu. Aku mau bilang. Aku cuma menyelamatkan seekor anjing. Tidak mungkin juga menyelamatkanmu. Pengantar makanan yang payah. Kamu bilang apa? Bukan kamu yang menyelamatkan. Kalau bukan kamu, siapa? Siapa kamu? Namaku Linran. 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 Kamu. Aku. Apa sih? My dear little sister, apa kamu lupa? 3 tahun yang lalu. Kamu membuang sampah ini, dibawa ke rumah sakit. Kamu sendiri yang keluar cari uang. Biarkan aku membantu merawat dia. Setelah dia sadar, dia masih mengira aku yang menyelamatkannya. Kamu bilang hal ini. Lucu atau enggak sih? Kamu diam saja. Ya, kamu. Apa yang mereka bicarakan? Kau tahu ini di mana? Wah, kakak ipar. Tuan Wang, akhirnya kamu datang. Lembek ini tadi masih berteriak padaku. Kenapa lagi kamu, lembek pengecut ini? Aku akan bilang padamu, Ran-Ran di keluargaku, tidak memandangmu. Mengerti? Begitulah dia, wanita dengan hati sejahat ular dan kalajengking. Kalau dia menyembahku, aku malah merasa jijik. Apa yang kau katakan? Wang Xing, kakak ipar. Kenapa kamu membela orang ini, pengantar makanan bau itu? Kamu selingkuh dari kakakku, kan? Kakak. Wanita ini selingkuh darimu. Aku lihat sendiri. Kamu merasa sangat bangga, ya? Dia siapa? Dia adalah. Aku tunangan dia. Bukankah kamu tidak suka anak sulung keluarga Wang ini? Aku akan bantu kamu menyingkirkannya. Tunangan. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa aku? Kalimat ini selesai diucapkan. Akan berakibat kematian. Lalu, apakah kamu tahu bahwa aku datang hanya untuk kalian, keluarga Wang? Wang Yu. Dia adalah Yeming. Dia tunanganku. Aku harap kamu tidak lagi. Linran. Aku memberitahumu. Kamu adalah wanita Wang Yu. Lepaskan aku. Dia menyuruhmu melepaskannya. Kamu tidak dengar. Kamu tuli? Dia menyuruhmu melepaskannya. Kamu tidak dengar? Kamu tuli? Lepaskan dia. Baiklah. Linran. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sampah ini. Sebenarnya dia hubungan apa sama kamu? Dia. Aku sarankan kamu pikir baik-baik sebelum bicara. Karena barusan saja. Grup Lin milikmu baru saja mengajukan pinjaman. Hanya 10 miliar saja. Apa? 10 miliar. Saya tidak tahu.
Apakah kamu tahu atau tidak? Tidak penting. Yang penting adalah, di surat pinjaman ini, tertulis namamu. Saya sama sekali tidak meminjam 10 miliar. Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik tentang hubunganmu dengan sampah ini. Lalu beritahu saya lagi. Wang Yu, apakah kamu sedang mengancam dia? Saya hanya mengancam dia. Kamu bisa apa terhadapku? Semua ini karena kamu sendiri yang mencari masalah. Ye Ming. Ye Ming bukan tunanganku. Tentang 10 miliar ini, aku sudah bilang. 10 miliar tidak penting. Bagaimanapun juga setelah malam ini, kita sudah menjadi satu keluarga. Jauhkan tangan kotor kamu. 10 miliar, ya? Hanya 10 miliar saja. Aku yang akan membayarnya untuk dia. Kamu punya 10 miliar? Dia mana ada 10 miliar? Bro, jangan percaya dia. 10 miliar, kan? Kamu memang pengantar makanan yang pengecut. Sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah menghasilkan 10 miliar. Tidak percaya, kan? Baguslah, aku akan segera menelepon. Minta orang mengirimkan uang. Halo, Shishi. Dalam 5 menit, berikan aku 10 miliar dari keluarga Li. Kirimkan ke sini. Uangnya akan segera sampai. Kau bisa menampungnya. Ngapain berlaga di sini sama aku? Masih minta Li Shishi kasih uang padamu. Hingga 10 miliar. Kamu tahu dia siapa? Dia dari keluarga bangsawan di ibu kota. Nona kedua dari keluarga Li. Kenapa kamu gak naik ke langit aja? Kalau begitu, aku naik ke langit saja. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ye Ming, kamu sudah cukup mengganggu? Aku, jangan bicara lagi. Pergilah. Ini salahku. Aku akan menebusnya nanti. Aku tidak akan pergi. Kau pernah menyelamatkan nyawaku. Aku sudah bilang akan membalas budi. Membalas budi. Baiklah. Hari ini kalau aku putuskan kedua kakimu, kau pasti tidak akan mengerti siapa dirimu. Wang Yu, ini bukan urusan Ye Ming. Lepaskan dia. Aku sudah menahanmu cukup lama. Mau menyelamatkan kekasih kecilmu, kan? Baiklah. Turun dan berbaring. Jilat dahak ini untukku. Aku akan melepaskan kalian. Kamu, kenapa? Tidak mau? Bukankah dia tunanganmu? Kalau tidak, kamu saja yang lakukan. Kalau aku tidak mau? Kalau begitu aku akan membawamu untuk memberi makan anjing. Kamu cari mati. Ye Ming, kita tidak bisa melawan keluarga Wang. Kamu harus percaya padaku. Orang-orang cacat ini bukan tandinganku. Bahkan jika hari ini, kamu bisa mengalahkan semua orang. Lalu, setelah itu, grup Lin akan bangkrut besok. Kalau aku tidak punya 1 miliar, bagaimana? Aku punya. Cukup sudah. Aku benar-benar sangat membenci kamu saat berbohong itu. Bukankah kamu cuma ingin tubuhku saja? Baiklah. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi lepaskan Ye Ming dulu. Pergi. Lepaskan semua pakaian wanita ini. Buang ke tempat tidurku. Lin Ran. Lihat saja kamu ini. Kamu seperti pecundang. Kakak, apa kamu benar-benar akan membiarkannya pergi? Lepaskan dia. Pergi. Hancurkan dia untukku. Berhenti. Kalian mencari mati. Nona Li, kenapa kamu datang? Bos. Bos, Nona Li. Kamu menyebut sampah ini bos. Ini di dalam sini. Apakah ada kesalahpahaman? Iya, Nona Li. Ye Ming itu cuma pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bos Anda? Anda pasti salah paham. Keluarga Wang. Ah, benar, saya anggota keluarga Wang. Nona Li. Saya dari keluarga Wang. Membawa orang dari keluarga Wang kalian. Maafkan saya, Tuan Lama. Nona Li. Berlutut. Maafkan saya, Nona Li. Saya tidak tahu bahwa Ye Ming adalah bos kalian. Saya salah. Maafkan aku kali ini. Kamu salah orang saat berlutut. Tuan Ye, Kak Ye. Aku salah. Kalau kamu berbesar hati, maafkan aku kali ini. Aku maafkanmu. Baiklah. Uang hantu. Ini adalah 10 miliar yang kamu inginkan. Cukup untuk membelanjakan? Aku beri satu kesempatan lagi.
Kalau kamu bisa tahan satu pukulanku dan tidak mati, aku akan maafkan kamu. Kamu. Yiming, kamu mau apa? Aku memperingatkanmu. Jangan datang. Yiming, kamu. Linran, Linran. Waktu itu kamu membuatku dipermalukan. Pernahkah kamu membayangkan hari ini? Yiming. Yiming, maafkan aku. Aku salah. Aku takut lagi. Tolong maafkan aku. Aku juga dipaksa. Dia orang brengsek ini memaksa aku. Jelas-jelas kau yang menggoda aku. Aku yang menggoda kamu. Bos besar, aku pergi menyelamatkan Linran. Urusan di sini serahkan padamu. Seperti yang kamu katakan. Keluarga Wang sudah tidak perlu lagi ada. Kamu mau apa? Kamu tidak boleh membunuhku. Bunuh aku tidak akan berhenti denganmu. Keluarga Zhao. Kepala, anak itu Wang Xing sebelumnya. Bicara tentang kejadian 3 tahun lalu. Itu adalah perintah dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Sudah dikonfirmasi, itu keluarga Zhao, Zhao Chuanfeng. Iya. Meskipun aku belum, pasti benar-benar yakin. Tapi si Wang Xing sebelumnya. Sudah yakin bahwa itu keluarga Zhao. Kita bisa pergi ke keluarga Zhao. Cari mereka dan berhadapan langsung. Saudara-saudaraku bukan pengkhianat. Kita harus mengungkap kebenarannya. Kepala, kamu masih ragu apa? Kamu kembali ke Jinling. Bukankah untuk membalas dendam? Memang untuk membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Jadi kita tidak boleh gegabah. Keluarga Wang dan keluarga Zhao. Masalah ini semakin tidak mudah dipahami. Juga cincin ini. 3 tahun yang lalu, dia memberiku kekuatan yang tak tertandingi. Apa sebenarnya itu? Kung Fu kuno. Kami sudah menunggu selama 3 tahun. Aku tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Sekarang kita tidak bisa terburu-buru. Shishi. Sekarang kamu diam-diam mengawasi keluarga Zhao. Aku akan pergi ke keluarga Lin dulu. Keluarga Lin. Pergi menemui Linran. Itu hutangku padanya. Aduh, bikin aku marah. Sungguh bikin aku marah sekali. Linran, di matamu ini, apakah aku masih ada sebagai ibumu? Kamu sama sekali bukan ibuku. Kamu. Apa dosa yang sudah aku perbuat ini? Si kecil siang hari ini membuli aku. Malam hari yang tua juga membuli aku. Ini masih mau membiarkan aku hidup atau tidak? Kamu, kakek tua mati itu, kenapa kamu tidak mendisiplinkan dia saja? Putrimu. Sudah cukup. King. Bagaimanapun juga, Lin Shi tetap adikmu. Sekarang dia berbuat salah pada keluarga Zhao. Zhao Kuo jelas sekali. Butuh 1 juta yuan. Kamu sebagai kakak kok nggak bantu dia. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bantu dia? Aku sudah bantu dia banyak, kan? Lin Shi, kenapa kamu bisa terlibat sama Zhao Kuo? Begitu. Apa kamu kembali berjudi lagi? Aku juga nggak nyangka kali ini. Bisa kalah sebanyak itu benar-benar. Kamu. Kenapa kamu berani memukul anakku? Dia mengalami ketidakadilan di luar sana. Kamu sebagai kakaknya. Kalau kamu tidak membantunya, kamu malah memukulnya. Linran, aku beritahu kamu. Hari ini, kamu harus membayar kembali 10 juta untuk adikmu. 10 juta. Kamu menganggap aku banyak. Lagi pula, kalau aku membayar 10 juta untuk dia, kamu bisa jamin dia tidak akan berjudi lagi? Ini cuma keberuntungan burukku kali ini. Aku akan kembali dengan seluruh kemenangan, termasuk pokok dan bunga. Kamu. Memang rame ya? Aku minta kamu pulang ambil uang. Kenapa malah mau ingkar janji? Uangnya mana? Tuan Zhao, uang ini. Saya tanya, uangnya mana? Saya. Tuan Zhao, jangan marah dong. Bukankah cuma soal uang? Kami punya uang. Dasar anak perempuan tolol. Kamu diam saja ngapain? Ambil uangnya. Aku. Di buku perusahaan masih ada 6 juta. Aku cuma bisa ambil sebanyak ini. Sisanya, 6 juta. Linran, kamu masih punya hati nurani gak sih? Aku dan ayahmu sudah susah payah membesarkan kamu sampai sebesar ini. Supaya kamu dapat 1 miliar. Tapi kamu masih pelit-pelit. Bukan aku pelit. Aku memang gak bisa ngeluarin 1 miliar itu. Lagi pula, dia anakmu. Kamu dan ayahku Qian Fan dulu di kota selatan. Membeli beberapa villa untuknya. Sembarang jual 1. Juga tidak kurang dari 10 juta. Kan, jual villa. Jangan pernah berpikir itu. Beberapa rumah villa itu adalah warisan untuk adikmu. Untuk menikah. Aku hanya menjualmu saja. Tapi aku tidak bisa menjual villa. Linran, aku bilang padamu. Hari ini uang 100 juta ini. Kamu harus ambil. Paham? Aku sudah bilang aku tidak bisa mengeluarkannya. Kamu. Sudahlah.
Menurutku keluargamu, Lin, tidak bisa mengumpulkan 10 juta ini. Tuan Lin yang muda. Uangnya kamu memang tidak bisa bayar. Ganti aku dengan 1 kaki. Kakak. Kakinya ini. Harus 3, kan? Kamu memang nakal, ya? 3. Jangan. Kakak Zhao, kasih aku kesempatan lagi. Tuan Zhao, ada apa saja yang Anda butuhkan? Silakan sampaikan. Asalkan tidak perlu mengembalikan 10 juta itu. Old man, kamu belum paham ya? Maksud tuan muda keluarga kami adalah, biarkan wanita ini tidur bersamanya semalam. Jumlah 1 juta ini tidak perlu dibayar lagi. Kamu bilang apa? Pangeran Zhao, apakah yang kamu katakan benar? Benar atau tidak? Apakah Pangeran Zhao juga akan menipu kita? Aduh Lin Ran. Kamu temani Pangeran Zhao. Tidurlah semalam saja. Setelah tidur ini, 10 juta tidak perlu dikembalikan. Kamu demi 10 juta, membuatku menemaninya tidur. Kenapa? Kamu malah tidak mau. Aku bilang sama kamu, kalau aku muda 20 tahun. Apakah kamu masih berkesempatan tidur bersamanya? Kalau begitu, aku akan naik duluan. Saudara, cobalah setujui saja yang Master Zhao. Dia bisa tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Diam saja, jangan bicara lagi. 10 juta, kan? Walaupun harus jual apapun, aku akan bayar kembali padamu. Halo, Nona Lin. Kakak aku belum bicara. Nih, mau kemana? Nama Zhao, kamu sebenarnya mau apa? Kalau bilang, ya akan aku bayar. Kenapa kamu berani sekali? Aku, Zhao Kuo, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Hari ini, berikan aku 10 juta. Atau tidurlah denganku sekali. Aku sudah punya tunangan. Aku harap kamu lebih menghormati. Tunangan. Atau dia tunanganmu? Apakah dia di atas? Turunlah. Di mana? Tidak terlihat. Aku memang tunanganmu. Yeming. Kenapa kamu datang? Nak. Kamu dari mana melompat keluar? Kamu dari keluarga Zhao. Aku tadi dengar. Kamu mau istri aku tidur semalam denganmu. Itu aku. Zhao Kuo dari keluarga Zhao. Zhao Chuanfeng adalah orangku. Siapa kamu sampai berani seenaknya? Bahkan Zhao Chuanfeng pun tidak berani berbicara seperti itu padaku. Berani-beraninya kamu mengganggu orangku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu cuma nonton aja. Ayo. Aku kasih tahu kamu. Kalau berani ganggu istriku lagi, aku buat kamu menjalani sisa hidup di kursi roda. Kamu tamat. Aku akan hancurkan keluargamu. Ini serius. Ayo. Ah. Tidak boleh pergi. Kalau pergi, bagaimana dengan anakku? Aku beritahu kamu. Hari ini, kamu harus menemani Tuan Zhao tidur. Kamu. Ayah. Ibumu benar. Ran-Ran kamu sudah dewasa. Tapi adikmu masih kecil. Kamu demi adikmu saja, menghabiskan malam dengan Tuan Zhao. Apa salahnya? Aku sudah bilang, aku sudah punya tunangan. Tunangan. Dia cuma seorang satpam bau. Apa haknya menjadi kita, menantu keluarga Lin? Ayah, bagaimana bisa berkata seperti itu? Yeming, diam saja. Yeming, kan? Aku tidak tahu bagaimana kamu menipu putriku. Tapi aku, keluarga Lin, punya tembok tinggi dan halaman besar. Bukan semua orang bisa masuk. Yaitu, kamu seorang pengecut. Apa hakmu menjadi menantu keluarga Lin kami? Cepatlah pergi dari sini. Aku adalah tunangan Lin Ran. Selama Lin Ran belum berkata, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Yeming. Yeming apa? Kamu si kecil pelacur hina. Untuk 10 juta, kau rela menemani Zhao Xiao semalam. Ada apa? Kau diam-diam menyembunyikan dari kami. Bahkan sudah punya tunangan. Benar-benar sama seperti ibumu yang sudah meninggal. Sama saja. Kau tidak boleh berkata begitu tentang ibuku. Aku sudah bilang. Aku cuma bilang. Aku sudah bilang. Kenapa? Dulu, kalau bukan karena ibumu mencuri hati pria asing. Kamu gak boleh menghina ibuku seperti itu. Kamu berani melawanku. Lihat saja aku pukul kamu sampai mati. Kalau kamu lagi mengganggu Lin Ran lagi. Aduh, kalian semua menindas aku. Apakah masih ada keadilan? Aku tidak mau hidup lagi. Mama, kamu baik-baik saja? Kamu. Yeming, mau jadi istri kakak ipar aku, kan? Baiklah, kalau begitu, bantu aku bayar kembali 10 juta. Kalau nggak bisa bayar, kamu, jangan pernah berpikir kamu. Iya, 10 juta. Hari ini, kamu harus membuat dia mengembalikan 10 juta Zhao Xiao kepadaku. 10 juta. Keluarga Lin berutang 10 juta kepadamu. Berutang yang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Aku yang memulai. Dia berhutang judi padaku. Uang ini harus dibayar oleh keluarga Lin. Kamu sangat suka berjudi. Aku akan menemanimu berjudi 1 ronde. Taruhannya adalah Lin Si. 10 juta yang dia hutangkan padamu.
Kamu mau berjudi denganku? Kenapa nggak berani? Mulai dari usia 12 tahun. Tapi aku cuma bingung. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Ah, kamu bilang main apa? Cuman main dadu buat menebak siapa yang lebih besar. Kalau kamu kalah. Coret BI. Baiklah, kalau kamu kalah bagaimana? Kalau aku kalah, aku akan tidur bersama istri aku sebagai pengganti kamu. Jangan merasa sakit malam nanti. Anak muda, jangan bilang aku, Tuan Zhao, menindasmu. Kalian perhatikan baik-baik. 3 gelas. Kita masing-masing lempar 1 kali. Siapa yang paling kecil dia yang menang. Bagaimana? Mulai saja. Habis. Gimana mau menang lagi? Tiang penyangga, bos. Lihatlah, lihatlah. Aku sudah bilang bahwa orang ini tidak bisa diandalkan. Kamu segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Zhao. Ye Ming. Dadu itu milik kalian. Aku pergi. 0. Bagaimana mungkin aku kalah? Gak banyak trik, tapi tenaga cukup besar. Kamu ini curang. Kenapa? Kamu mau main curang? Kamu. Anggap saja kamu beruntung. Bagus sekali. 10 juta tidak perlu dikembalikan. Tidak perlu dikembalikan. Ye Ming, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, tidak usah berterima kasih. Juga tidak tahu. Beruntung sekali. Menang melawan Zhao Gongzi. Aku beritahu kamu, kalau kamu mau jadi menantu keluarga Lin, tidak mungkin. Sialan, semuanya sampah. Keluarga Lin. Ye Ming. Aku pasti akan berhasil suatu hari nanti. Kakak. Lin Si kembali berjudi. Taruhan penuh. Aku ikut taruhan penuh. Ini apa sih? Lihat milikku. Wah, lumayan besar ya. Tidak apa-apa, kalian lanjut saja. Lanjut, Tuan Lin. Ayo main. Tidak ada. Saya cuma lihat-lihat saja. Lihat apakah masuk akal. Kalah banyak semalam. Hari ini tidak berniat untuk menang kembali. Aku juga sudah tidak punya uang, itu yang penting. Aku punya. Hei, ini bukan diberikan secara cuma-cuma. Ajak kakakmu keluar. Kamu pasti punya caranya, kan? Untuk apa aku mengajak kakakku? Tuan Lin. Terima, kamu orang yang cerdas. Kakak, kamu datang. Kamu di sini mengundang aku makan ya? Bukan, kakak maksudku begini. Aku ingin, di sini dulu mengajakmu minum 1 gelas, lalu kita pergi makan. Aku tidak bisa minum alkohol. Nona Lin, bahkan tidak mau memberikan muka ini. Zhao Kuo, kenapa kamu ada di sini? Bar ini milik keluarga kami. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Lin Si, ayo kita pergi. Nona Lin, mau pergi ya? Menyakiti harga diriku. Aku setuju. Apakah saudara-saudaraku setuju? Tidak setuju. Kau mau melakukan apa? Begini, Nona Lin. Keluarga kita berdua juga termasuk punya masalah. Asal kamu minum ini. Semuanya dianggap selesai. Bagaimana? Kak, kamu minum saja. Aku yang minum gantinya. Ye Ming. Ini lagi kamu. Kita pergi. Aduh, kamu minum obat tidurku. Kamu masih ingin pergi? Lin Si. Kamu benar-benar menaruh obat di minuman itu. Kakak juga nggak tahu harus bagaimana. Lebih baik kamu ikut Zhao Xiao saja. Keluarganya besar dan berpengaruh. Dan juga kaya. Apa bedanya dengan ini? Lebih hebat dari satpam bau ini.
Kata-katamu bagus. Nona Lin. Obat hari ini. Aku sengaja simpan untukmu. Siapa yang tahu membuat seseorang? Kau bilang bagaimana harus menggantiku. Kau tidak tahu malu. Aku sangat tidak tahu malu. Bro, aku tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Bawa Nona Lin ke kamarku. Aku harus tunjukkan padanya. Betapa busuknya aku. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kalian. Apa yang kalian takutkan? Takut apa sih? Dia sekarang sedang di bawah pengaruh ramuan saya. Cuma didorong sedikit langsung jatuh. Aku bilang padamu. Dia memukulku. Cepat pergi. Aku tak bisa mengendalikan diriku sendiri. Yiming, kau baik-baik saja? Tahan sebentar ya. Segera sampai. Yiming. Apa kamu baik-baik saja? Jangan bikin aku takut. Kenapa kamu masih di sini? Segera pergi. Dalam obat tidur itu ada bahan yang bisa memancing gairah. Kamu cepat pergi. Aku bagaimana? Baru bisa membantu kamu. Cepat pergi. Aku akan ambilkan air untukmu. Cepat atau lambat suatu hari, aku akan membawamu ke tempat tidur. Hei, Tuan Muda. Tolong tenangkan diri. Bukankah Anda ingin Linran itu, kan? Kita bukan tidak punya cara. Kalau ada, cepat saja katakan. Yiming memang sangat kuat. Tapi kita bisa menghindarinya. Bawa Nona Lin ini. Datang ke keluarga Zhao kita. Penculikan. Kamu memang nakal ya? Kamu sudah sadar. Tadi malam. Itu aku yang mau. Aku pesan makanan buat kamu. Sup penis harimau. Aku pergi ambil dulu. Lepaskan aku. Kalian siapa? Lepaskan aku. Linran. Lepaskan aku. Kalian siapa? Lepaskan aku. Yiming. Hei, Shishi. Cek siapa yang membawa Linran pergi. Aku ingin dia membayar dengan darah. Nona Lin, jangan takut. Aku akan segera mengantarmu ke surga. Zhao Kuo, kamu mau apa? Kamu gila. Apa yang aku mau lakukan? Tentu saja aku mau menyentuhmu. Benar-benar sedap. Linran. Aku sudah lama menginginkanmu. Mimpi saja. Aku tidak akan pernah memberimu kemenangan. Kau ini. Kenapa kamu pura-pura tidak tahu? Aku bilang padamu. Aku tertarik padamu. Ini adalah keberuntunganmu. Setujuilah aku. Apa yang aku mau, berikan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sampah. Aku akan tunjukkan padamu. Betapa banyak sampah yang kumiliki. Lepaskan aku. Zhao Kuo. Yiming. Cepat pergi. Dia mau membunuhmu. Aduh. Berani kamu pukul aku. Berani kamu. Yiming, apa maksudmu? Aku peringatkanmu. Aku anak sulung keluarga Zhao. Kamu. Hancurnya keluarga Zhao kalian. Kamu. Berani sekeras itu. Begitu. Tuan siapa? Membunuh keluarga Zhao saya. Tak takut angin besar. Hanya mengacau lidahmu. Zhao Chuanfeng. Kamu. Kamu adalah Yiming. Tidak mungkin. Pada tahun itu, tubuhmu. Aku yang mengirimnya langsung ke ibu kota. Bagaimana mungkin kamu masih hidup?
Keluarga Zhao kalian. Memang ada hubungannya dengan kejadian itu. Kamu. Banyak. Ngapain ngomong sama dia? Anak kecil ini. Bukan sekali dua kali merusak rencanaku. Hanya dengan kalian. Ye Ming. Aku tahu kamu cukup kuat. Tapi ini di keluarga Zhao saya. Diam. Ayah ini. Aku bilang diam. Aku penasaran. Bagaimana kamu bertahan hidup dulu? Masih si harimau legendaris itu. Yang kena tikaman untukmu. Bro. Lauda, cepat pergi. Bro. Lauda, cepat pergi. Luhu. Tapi semua ini sudah tidak penting lagi. Hari ini kamu harus mati lagi. Kata-katamu terlalu banyak. Pokoknya hari ini aku harus bawa dia pergi. Lihat siapa di antara kalian yang berani menghentikanku. Sialan. Gaya bicaranya cukup besar. Serang aku. Aku bilang, kalian takut apa? Naik ke sini. Semua berhenti di situ. Lihat siapa yang berani menyentuh dia. Bos, aku datang terlambat. Dari mana munculnya? Layananmu cukup sombong. Aduh. Bodoh, kalau berani lagi, aku potong cakarmu. Aku. Nona Li. Tak disangka tuan rumah Zhao malah mengenaliku. Apa maksudmu? Nona Li, Anda adalah anak sulung keluarga Li. Di Jinling, siapa yang tidak mengenal Anda? Nona Li, kali ini Anda datang ke keluarga Zhao. Aku datang untuk memusnahkan seluruh keluarga Zhao. Nona Li. Keluarga Zhao saya merasa tidak pernah menyinggung Anda. Ini. Apakah menyinggung saya atau tidak penting? Yang penting. Kalian telah menyinggung bos saya. Anda bilang orang tak berguna ini adalah bos Anda. Bagaimana mungkin? Nona Li, Anda pasti salah paham. Dia cuma seorang penjaga pintu yang busuk. Cukup. Bos, bagaimana keluarga Zhao akan menangani ini? Zhao Chuanfeng dan putranya. Kedua kakinya dipatahkan dan diusir dari Jinling. Jangan. Ye Ming. Bos, kakek. Aku binatang. Aku lebih buruk dari babi dan anjing. Ye Ming. Tolong lepaskan aku. Ye Ming. Kamu tidak membunuh aku. Kau akan menyesal. Ketua. Aku tidak mengerti kenapa. Kau tidak membunuh Zhao Chuanfeng dan anaknya. Mereka pasti akan membalas dendammu. Membalas dendam. Justru untuk membuat mereka membalas dendam. Kalau tidak, bagaimana bisa memancing ikan besar di balik mereka? Bos, baiklah, aku harus kembali ke keluarga Lin sebentar. Kamu kirim orang untuk mengawasi dengan ketat setiap gerakan ayah dan anak Zhao. Mereka akan segera melakukan langkah baru. Aku bilang, ayah, kenapa kamu bawa aku ke sini? Ye Ming sudah mematahkan kedua kaki kita. Dan kita belum tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lebih baik kita lari saja. Kamu ngerti apa sih? Ini adalah perguruan martial arts keluarga Cao. Dia adalah satu-satunya pendekar di Jinling yang memiliki kekebalan logam perunggu. Ayah Wu Ze. Maksudmu? Ye Ming juga bukan orang yang bisa diabaikan, kan? Aku ingin lihat dia bisa bertahan berapa lama. Di hadapan Cao Zhen. Ah, ya. Tapi kalau Cao Zhen tidak mau membantu kita, bagaimana? It's not something he can handle. That incident back then was also related to the Cao family. But only family aside. What should we do? If Ye Ming is dead. Miss Li. Would care about a dead person. Mau bermusuhan dengan keluarga kita? Ah. Lagi pula. Jika langit runtuh, pasti ada yang lebih tinggi yang menahannya. Jauh lebih mulia daripada keluarga Li. Hehehe. Ayo, ayah, ayo kita masuk. Warisan ilmu kuno ini memang luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah menembus batas kulit tembaga, menjadi pendekar dengan kekuatan tulang besi. Lihat. Aku bilang, anak perempuanmu selingkuh dengan pria liar. Kamu masih tidak percaya. Orang ini bahkan sudah masuk ke rumahmu. Aduh, wajah keluarga Linku. Semuanya telah dia rusak.
Bangsaat. Ayah, Ye Ming bukan pria liar. Dia adalah tunanganku. Tunanganku, aku. Hari ini aku bunuh dia, binatang durhaka. Tuan Lao Ye. Agaknya marah besar ya. Dulu kalian bilang apa? Selama aku menyelesaikan 10 juta dari keluarga Zhao, kalian akan biarkan Lin Ran menikah denganku. Menikah denganmu? Hah? Kamu sampah. Masih mau jadi menantu keluarga Lin kita. Kamu bahkan gak bisa kencing. Lihat sendiri kelakuanmu seperti apa. Iya. Kalau bukan karena kamu, kakakku sudah lama menikah ke keluarga Zhao. Tidak akan jadi seperti sekarang. Lindsay, bagaimana kamu bisa merasa malu mengatakan itu? Tentang hal-hal buruk yang kamu lakukan sendiri. Bukankah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku hanya demi kebaikanmu saja. Kamu tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Tuan Zhao? Mereka belum mendapatkan keberuntungan itu. Kau. Cukup. Ranfan, kau sangat mengecewakan aku. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Lin kami. Pergi dari sini. Tunggu dulu. Aku tidak keberatan jika kau diusir dari keluarga Lin. Tapi sebelum itu, kamu suruh dia serahkan posisi Ketua Dewan Direksi Grup Lin kepada anakku. Maksudmu apa? Grup Lin didirikan oleh aku sendiri. Kenapa aku harus memberikannya padanya? HMPH, kenapa harus? Hanya karena kamu memelihara pria liar, merusak reputasi keluarga Lin kita. Saya tidak. Kakak, kamu terima saja, ya. Lagi pula, kita satu keluarga. Perusahaan ini atas nama siapa? Bukankah semuanya sama saja? Lupakan saja, berhenti berharap. Aku bahkan akan menjual perusahaan, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu, Ye Ming, ayo kita pergi. Baiklah, kamu pergi saja. Kalau kamu berani, jangan pernah kembali. Ye Ming, maafkan aku. Tak apa-apa, aku santai saja. Ini bukan salahmu. Lagi pula, kalau bukan karena kamu, ibuku pasti sudah tiada. Aku belum sempat membalas budi padamu. Oh, ngomong-ngomong, Ye Ming, bagaimana kamu bisa melakukan itu waktu itu? Selamat dari keluarga Zhao. Aku ingat. Ketika aku jadi penjaga keamanan, apakah kamu tidak mengenal beberapa teman baik? Mereka semua datang. Begitu mereka dengar calon istrimu diculik orang. Calon istrimu. Oh. Masih banyak urusan yang belum aku selesaikan. Semua salah kamu. Bukankah kau bilang biarkan si anak durhaka itu membawa keluar perusahaan? Kenapa kamu buru-buru? Perusahaan ada di sana, dia nggak bisa lari. Kalau dia nggak mau menyerah, kita suruh Lindsay pergi setiap hari. Kalian siapa? Anak, keluarga Lin kami bukan tempat kalian berbuat onar. Siapa yang Ye Ming? Keluar dan terimalah hukuman. Kamu siapa? Keluarga Lin kami bukan tempat. Sayang. Aku tanya siapa Ye Ming? Adik Lin. Ini adalah pendekar dari keluarga Chao. Kalau keluarga Lin tahu diri, cepat cari Ye Ming dan Lin Ran itu. Pasangan selingkuh. Bawa ke saya. Ye Ming. Ye Ming dan Lin Ran tidak ada di rumah. Tidak ada. Baik. Aku akan segera menelepon mereka untuk kembali. Ada apa dengan keluarga Lin? Ahli bela diri. Baik, aku akan segera pulang. Ada apa? Keluarga Lin ada masalah. Aku harus segera pulang sebentar. Bukan masalah besar. Kamu tenang saja di kantor dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Hati-hati ya. Maaf, Ye Ming. Musuh itu datang untuk melihatmu. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali untuk mati. Popo, ikan sudah mengait. Ayah. Kamu ini anak durhaka. Lihatlah, kamu buat keluarga Lin kita menimbulkan masalah besar. Di mana si penyu yang lama itu? Aku tidak tahu. Wah. Menurutku, maksud Nona Lin adalah tidak rela melepas sampah itu milikmu. Dia berani sama aku. Cepat bilang, di mana Ye Ming, si pecundang itu? Kalau tidak segera bilang, aku nanti tidak akan punya anak perempuan seperti kamu, ayah aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu perempuan murah. Kamu malah mengorbankan keluarga Lin demi orang luar. Kamu menyakiti keluarga Lin. Apakah keluarga hancur dan orang-orang mati?
Ah, aduh. Ya Tuhan. Kenapa wanita ini begitu kejam, ya? Kamu yang tidak berperasaan, lihat aku tidak memukulmu. Sudah. Ran, aku akan katakan sekali lagi terakhir kali. Serahkan Ye Ming padaku. Ayah. Ye Ming sudah menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Sekarang kau menyerahkannya. Bukankah sama saja membiarkannya mati? Aduh, ya ampun. Itu semua karena dia salah paham sendiri. Kalian. Baik. Semua ini aku yang lakukan. Kalau mau membunuh, bunuh aku saja. Tidak ada hubungannya dengan Ye Ming. Kamu yang melakukannya. Kalau begitu, kamu harus mempertimbangkannya baik-baik. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Coba sentuh dia sekali saja. Kenapa kamu datang? Bukankah aku bilang tunggu aku di kantor? Cepat pergi. Orang itu seorang pejuang. Pejuang. Aku memang melawan pejuang. Sangat sombong sekali. Cao Zhen. Sepertinya kejadian waktu itu tidak bisa lepas dari keluarga Cao kalian. Tidak bisa lepas kaitannya. Mungkin kau memang belum tahu. Dulu aku sedikit demi sedikit mematahkan semua tulang tubuh saudaramu. Seperti lumpur busuk. Saat berbaring di tanah. Masih minta aku belas kasihan. Hahaha. Kalau begitu hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Ye Ming, Ye Ming. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri. Berkata seperti itu. Apakah kau lupa? Cao Zhen. Kamu mencari kematian. Nona Li sedang mengancamku. Atau kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Kalau tidak, bahkan keluarga Li belum tentu bisa melindungimu. Baik, coba saja. Benarkah? Bagaimana mungkin? Aku adalah seorang pejuang tahap kuna tepi. Kamu tidak mungkin menangkap pukulanku ini. Tahap kuna tepi. Dengan kekuatan sepertimu, juga pantas disebut tahap kuna tepi. Ah. Aku, Ye Ming, adalah seorang pendekar dari keluarga Cao. Coba gerakan sedikit saja, aku berani coba. Keluarga Cao. Aku sedang melawan kalian keluarga Cao. Master Cao, pendekar Cao. Shishi, urus di sini dulu. Aku akan pergi ke keluarga Cao untuk menuntut keadilan. Tuan Cao. Semoga Anda diberkati seperti Laut Timur dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Baik, baik, terima kasih banyak. Saudaraku, duduklah. Ayo kita semua minum bersama. Cao Zhengchun. Keluar sini sekarang juga. Ah. Lu siapa, sih? Ini tempat yang bisa lu datangi? Ah. Permisi, Anda siapa? Datang ke keluarga Cao buat bikin keributan. Lu gak takut mati? Takut mati. Aku sudah mati 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Itu kamu. Sepertinya tuan keluarga Cao masih ingat aku. Kalau begitu, tuan keluarga Cao, masih ingatkah? Dendam darah puluhan saudara-saudaraku itu. Ye Ming aku benar-benar tidak menyangka kau masih hidup. Tidak pernah terpikirkan, kau bisa dengan santainya datang ke keluarga Caoku. Bukankah kau sedang mengundang maut? Mengundang maut. Kepala keluarga Cao. Kali ini aku datang ke keluarga Cao. Adalah untuk orang yang telah meninggal, puluhan saudara. Datang untuk menuntut keadilan padamu. Kalau kamu tidak mau memberi, aku yang akan mengambil sendiri. Hahaha. Ye Ming. Di Jinling, keluarga Cao kami adalah keadilan. Ye Ming, Ye Ming. Di surga ada jalan, kamu tidak mau pergi. Di neraka tidak ada pintu, kamu menghantam kepala. Karena hari ini kita sudah masuk pintu keluarga Cao. Hidup atau mati, kamu tidak bisa memaksa. Ah.
Ini adalah kekuatan keluarga Cao kalian. Barang tidak berguna. Aku bilang padamu, pendekar, kau benar-benar berani sekali. Berani-beraninya datang mengacau di keluarga Cao-ku. Tapi, hanya kau yang seorang pendekar. Hah? Ah. Ahaha. Ah. Hanya ini. Kamu. Tidak mungkin. Aku, kepala keluarga Cao yang terhormat. Bagaimana bisa kalah dari orang sepertimu? Sampah tak berguna. Seorang pendekar yang tak berdaya. Kau telah menghancurkan jalan bela diriku. Yiming, kamu mau ngapain? Aku adalah kepala keluarga Cao. Kamu tidak boleh membunuhku. Gimana berani kamu bunuh aku? Diam. Kalau ingin hidup, ia harus patuh. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa yang menyuruhmu 3 tahun yang lalu untuk memburuku? Ah, tidak mau bicara. Ah. Keluarga Yao membuatku membunuh kalian di Jinling. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian masuk ibu kota. Kalau tidak, keluarga Yao datang. Keluarga Yao dari Jinling itu. Mereka datang untuk apa? Kalian belum tahu ya? Kepala keluarga Yao akan segera menikah. Mengundang semua keluarga besar ke ibu kota untuk memberi ucapan selamat. Nikah lagi. Si tua nakal. Siapa yang merupakan kepala keluarga Cao? Tuan rumah kami di masa depan adalah Yao Qiankun. Dan Miss Xiao akan mengadakan pernikahan besar. Mohon Anda hadir di acara tersebut. Xiao Yusuan dan Yao Qiankun. Semakin menarik. Bos besar, ayah dan anak Zhao Chuanfeng sudah menyelesaikannya. Masalah keluarga Cao. Mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Cao di Jinling. Siapkan dirimu. Kita akan pergi ke ibu kota. Ye Ming. Kau akan pergi, bukan? Kami, anjing tua. Tidak apa-apa. Kamu tidak ada yang ingin kamu katakan? Kamu sudah membantu keluarga Lin melewati krisis. Aku sangat berterima kasih. Bisakah kamu memberitahuku? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah Ye Ming. Aku hanyalah Ye Ming saja. Sekarang, aku ada hal penting yang harus dilakukan. Kamu tidak perlu bilang lagi. Aku menunggumu. Sebagai tunanganmu. Shishi, ayo pergi. Kita ke ibu kota. Para saudara laki-lakiku dimakamkan di sini. Bos, setelah kamu bermasalah, para saudara jadi dianggap pengkhianat. Tak bisa masuk ke makam. Hanya bisa dikubur di gunung terpencil. Jangan bilang, semua ini karena aku yang menyusahkannya mereka. Mereka tidak satupun yang bersalah. Hingga akhirnya, juga tidak punya tempat yang baik untuk pulang. Bawa aku ke gunung. Sialan barang gagal. Kupikir kau sudah muak hidup, serahkan padaku. Sialan. Menjaga makam reot ini. Benar-benar menganggap mereka ayahmu. HMPH. Bro, hari ini. Bantu mereka merawat dan menyuburkan mereka. Di dalam tersembunyi adalah saudara saya dari Longtie. Seorang pejuang yang penuh keberanian dan semangat. Kamu tidak boleh menghina mereka. Mampus kau? Apa itu pejuang sialan? Kakak. Aku, Long Tai, tidak punya kemampuan. Bahkan setelah mati pun tidak bisa melindungimu. Ah, kakak. Sialan, aku memang hanya orang tak berguna. Ah. Kamu bajingan. Bukankah memang kamu orang tak berguna? Hahaha. Jangan buang waktu omong kosong. Cepat selesaikan tugasnya, pulang dan laporkan. Baiklah. Kalian mencari mati. Kamu siapa sih? Berlututlah padaku. Apakah kau, Long Tai? Kau adalah bos. Long Tai, aku sudah kembali. Bos, akhirnya kamu kembali. Saudara-saudara, mereka. Tidak benar. Bos, cepat pergi. Keluarga Yao ingin membunuhmu. Keluarga Yao. Long Tai. Kali ini aku kembali. Untuk membalas dendam bagi saudara-saudaraku. Orang-orang keluarga Yao. Aku tidak akan membiarkan satupun hidup. Siapa yang membiarkan kalian pergi?
Katakan siapa yang mengirim kalian. Hei, tidak ada yang mengirim kami. Kami datang hanya untuk, ayo jalan-jalan sebentar. Kalian omong kosong. Kalian menggali makam kakakku. Kalian, sialan. Aku peringatkan kau. Di belakangku ada orang. Kalau menyentuh aku, pasti mati kalian. Kalau tidak dikatakan sekarang, nanti tidak ada kesempatan untuk bicara lagi. Ah, aku bilang ini tidak ada hubungannya denganku. Benar, keluarga Yo mengutus aku. Apa hebatnya keluarga Yo? Kamu pulang dan bilang ke Yo Qiankun. Hari pernikahannya, saya akan datang sendiri untuk mengucapkan selamat. Sekelompok sampah. Hal sekecil ini saja tidak bisa kalian selesaikan. Untuk apa aku membiayai kalian? Tuan, masalah ini. Dia tidak bisa menyalahkan kami, tapi sialnya dia malah menyalahkanku. Tuan, orang itu masih menyuruh kami memberitahukan kalian satu pesan. Dia bilang, pada hari pernikahanmu, dia pasti akan datang langsung mengucapkan selamat. Sialan. Berani sekali. Kakek kedua, datanglah. Turun. Kakak, kamu cari aku. Aku panggil kamu ke sini. Minta kamu cari orang ini. Yeming. Bukankah Yeming sudah mati? Sudah mati. Tapi dia tetap hidup dengan baik. Lagi pula, berani juga menantang keluarga Yao kami. Maksud kakak? Itu tidak perlu. Kalau kamu sudah menemukan, kalau memang benar dia sampah itu, langsung cari tim penegak hukum. Tangkap dia dulu untukku. Uruslah masalah ini sendiri. Ingat, jangan sampai ada kesalahan lagi. Mengerti, kakak? Aku akan segera pergi. Yeming, Yeming, aku bilang aku membongkar makam saudaramu. Begitu banyak makam. Aku tidak bisa menemukan apa yang aku inginkan. Ternyata kamu masih hidup. Sepertinya cincin itu masih ada di tubuhmu. Bos, itu adalah rombongan mobil keluarga Yao. Aku belum menemukan mereka dari keluarga Yao. Mereka malah duluan mencari aku. Sial. Kenapa orang-orang keluarga Yao datang begitu cepat? Sudah sampai di sini. Kakak, aku akan pergi sekarang juga. Memobilisasi kekuatan keluarga Li. Tidak perlu. Kamu bawa Long Tai dulu kembali ke keluarga Li. Untuk saat ini. Terungkap. Kalau begitu, apa yang akan Anda lakukan? Karena Yo Qiankun ingin bermain. Maka aku akan menemani mereka bermain dengan baik. Haha. Ternyata memang sialan. Kamu, bangsa Tanjin ini. HMPH, aku kira kamu sudah mati. Ternyata kamu, Younan. Di mana si tua Yo Qiankun itu? Menghadapi orang sepertimu yang tidak berguna, perlukah kakakku turun tangan sendiri? Tangkap dia untukku. Dengan kalian saja. HMPH. Kau yang bernama Ye. Aku tahu kamu sangat tangguh. Tapi kali ini bukan aku sendiri. Benarkah, Kapten Liu? Kapten pasukan pengawal Jinling, Liu Zheng, sekarang sedang melakukan penangkapan terhadapmu. Menurut hukum, kami akan menindakmu. Apa yang kamu katakan? Katakan bahwa kamu adalah seorang pengkhianat. Kalau kamu melawan, bukankah kamu cukup tangguh? Serang mereka. Hahaha. Informasi 3 tahun yang lalu. Dijual oleh keluarga Yao. Saudaramu. Juga dibunuh oleh keluarga Yao kami. Bahkan makam saudaramu. Semua ini dari keluarga Yao kita yang cari. Hahaha. Heh, bodoh, pukul aku. Hahaha, sampah sekali. Kapten Liu, terima kasih atas bantuanmu. Nanti keluarga Yao pasti memberi hadiah besar. Hahaha, baik, baik. Tangkap dia untukku. Kak Shishi, kenapa si bos tidak melawan? Tidak bisa melawan. Itu orang dari pasukan pengawal. Yang memimpin adalah wakil kapten pasukan pengawal. 1R2M46 Liu Zheng.
1A, R2M46 kalau melawan ER2M46 saudara-saudaranya akan terbukti bersalah. Tuduhan saudara-saudara kita sudah dikukuhkan. Lalu, bagaimana? Aku harus pergi menyelamatkan bos besar. Aku tidak bisa diam saja melihat dia dijemput. Aduh. Apa gunanya kamu pergi? Aku akan cari paman kedua. Juga merupakan kepala divisi pengawal. Akan selalu ada jalan keluarnya. Ye Ming. Kamu mengkhianati. Mengakibatkan kerugian besar. Kamu tahu bagaimana memutuskan hukumnya? Aku tidak pernah melakukan itu. Hahaha, bebek mati tetap keras kepala. Pernah atau tidak? Bukan kamu yang putuskan, sialan. Haha. Aku punya cara agar kamu mengaku. Berhenti sekarang. Ketua tim. Kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang segera. Kamu sudah siap, memaksa mereka mengaku. Ah, bagaimana mungkin, Kapten Lee? Aku bilang, lepas orangnya. Tapi dia cucunya, dia. Aku suruh lepas orangnya, sialan. Iya, iya. Terima kasih. Sama-sama. Itu Shishi yang memintaku menyelamatkanmu. Selain itu, dia juga mengumpulkan semua bukti kejahatan keluarga Yao untukmu. Semua bukti kriminalnya. Mulai sekarang kalian tidak perlu bertemu lagi. Aku cuma punya satu teman, Ye Ming. Kau harus menyelamatkannya. Ini permintaan dariku. Ai Shishi. Paman kedua bisa menyelamatkan temanmu. Bahkan membantu menghancurkan keluarga Yao. Tapi sebagai imbalannya, kau harus ikut aku ke ibu kota. Baik. Aku ikut kamu kembali. Bos. Bos, akhirnya kamu keluar juga. Apakah anak itu Liu Zheng? Lagi-lagi mengganggumu. Aku mau cari dia untuk beres-beres. Kembali sini. Bos, Shishi sudah pergi belum? Bukankah itu cuma keluarga Li di ibu kota? Aku pasti akan merebutnya kembali suatu hari nanti. Bro, kita mau pergi kemana sekarang? Ke pesta pernikahan Yao Qiankun. Aku mau menuntut keadilan. Kakak besar sudah memeriksa semuanya. Itu anak itu adalah Ye Ming. Liu Zheng sudah mengendalikan dia. Kapan kamu? Tidak buru-buru. Besok adalah hari pernikahanku. Setelah masalah ini selesai, aku akan benar-benar menanganinya. Persiapan pernikahan sudah bagaimana? Kakak, jangan khawatir. Keluarga-keluarga besar dan kecil di Jinling sudah menerima undangan kita semua. Hahaha. Hanya saja. Xiao Yusuan dia. Kenapa? Dia masih tidak mau menurut. HMPH. Wanita rendah itu. Tidak tahu berterima kasih. Yao Qiankun, kamu mau apa? Kamu bilang aku mau apa? Kamu wanita rendahan. Besok kamu akan menjadi wanitaku. Tapi sekarang kamu masih memikirkan sampah itu. Ye Ming dia bukan sampah. Kau kira aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Bunuh saja aku. Kau tidak akan pernah mendapatkan cincin itu. Hahaha. Kau benar-benar pikir aku menikahimu hanya karena cincin itu? Apakah mungkin? Mungkin. Kamu belum tahu, kan? Kakak Ye Ming Emyu itu. Dia belum meninggal. Sekarang dia ada di tanganku. Kalau kamu tidak ingin dia mati, besok nikahlah denganku dengan baik-baik. Kalau tidak, kamu tahu caraku. Tuan Yao, apakah kamu menerima wanita ini menjadi istrimu dan mengikat janji pernikahan dengannya dalam keadaan sakit maupun sehat, miskin atau kaya, mencintai dan menghormatinya?
Setia kepadanya selamanya. Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Kalau Nona Xiao bagaimana? Dia tidak bersedia. Yeming. Sampah. Yeming. Kamu sampah. Bisa lolos keluar. Lari. Kenapa kamu merasa bahwa aku melarikan diri? Yao Qiankun. Segera serahkan Yu Xuan padaku. Ternyata, kamu melakukan ini untuk wanita ini. Kakak. Aku lihat bisa kabur. Kemungkinannya besar. Hahaha. Ah. Aku bilang, kenapa keberaniannya begitu besar? Ternyata dia. Segera telepon mereka. Seperti sampah ini harus ditangkap. Aku masih perlu apa lagi? Itu langsung dari Li Ze yang membebaskan aku. Li Ze sendiri yang membebaskanmu. Yiming, kamu tahu apa itu Ji Ze? Apa sosoknya? Dia adalah kapten tim. Kamu ini gak tahu diri, berani-beraninya. Yiming. 3 tahun yang lalu, kamu mengkhianati saudaramu. Menjadi pengkhianat. Aku tidak. Kalau begitu kenapa saudaramu semua mati? Hanya kamu yang masih hidup. Yiming, kamu benar-benar keluar. Yusuan, aku tidak. Tidak ada. Apakah benar-benar Kapten Li Ze yang membebaskanmu? Kau juga jangan lihat siapa dirimu. Kau si sampah. Layaklah saudaramu semua mati total. Yao Qiankun, kamu pantas mati. Kak Renshuan. Kenapa? Yeming. Kamu mau menyerahkah diri? Bagaimana? Aku mohon padamu. Menyerah. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Sampah. Kamu tidak mengerti apa yang istri saya katakan? Yiming, Yiming. Lihat ekspresi Rusuan. Saya beri kamu kesempatan untuk menyerah. Kalau tidak, saya akan langsung memerintahkan menangkapmu kembali. Saya ucapkan lagi, saya tidak punya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa saya tidak punya? Yiming. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yu Xuan. Aku bisa membuktikan bahwa bos besar tidak punya. Dia tidak punya. Ini langsung dari Kapten Li Ze yang membebaskannya. Kamu siapa sih? Kalau katanya ya. Bajingan mati satu. Saudara-saudara. Orang yang ada di depanmu ini. 3 tahun lalu juga seorang pengkhianat. Hahaha. Pengkhianat? Keluar dari Jinling, pergi keluar. Pengkhianat, keluar dari sini, cepat pergi. Pengkhianat, cepat pergi. Aku tidak melakukannya. Aku bukan pengkhianat. Cukup. Aku tanya lagi padamu. Kamu percaya padaku atau tidak? Aku. Jika kamu tidak mau dia mati. Besok. Nikahlah denganku dengan jujur. Baik. Aku mengerti. Kepala. Kak Xuan, kepala dia bukan. Long Tai. Jangan bilang lagi. Aku datang menyelamatkanmu. Anggap saja aku cuma berlebihan. Kalau begitu selanjutnya. Mari kita hitung hutang yang lain. Maksudmu apa? Saudaraku kehilangan 43 nyawa. Kau berniat membayar dengan apa? Dasar sampah, kau ngomong apa sih? Kematian saudaramu. Bukankah karena kau melarikan diri saat perang? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku yakin kau lebih tahu daripada siapapun. Kebenaran adalah kamu yang mengkhianati saudaramu. 2 hari yang lalu, dijadikan agar Liu Zheng menangkapmu. Hari ini kamu berhasil melarikan diri. Yiming, sejak kalau kamu tetap tidak mau insyaf, maka aku akan mengambilmu pulang. Baik. Panggil mereka. Lihat mereka akan menangkap aku atau kamu. Bercanda hahaha.
Kamu apa sih? Kapten Liu Zheng, tapi sahabat baik kakakku. Dia mau menangkap kakakku. Kamu otakmu penuh omong kosongnya. Sombong dan bodoh. Yao Qiankun, kamu sudah janji padaku. Dia cari mati sendiri. Apa urusanku? Yiming, kamu cepat pergi, segera pergi. Mengapa aku harus pergi? Aku sudah berusaha keras memohon Yao Qiankun untuk membebaskanmu. Jangan berbuat nakal, jangan berbuat nakal. Aku sedang berbuat onar. 73 nyawa saudara-saudaraku. Semua hancur di tangan Yao Qiankun. Kau bilang aku sedang berbuat onar. Kamu Xiao Yusuan. Bisa saja tidak menganggap mereka sebagai saudara. Tapi aku Yiming tidak bisa. Hari ini aku benar-benar akan mempertaruhkan nyawaku. Aku ingin menuntut keadilan dari mereka. Betapa dalamnya persaudaraan ini. Karena kamu mencari mati. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Keluar semua. Hajar dia. Berhenti semuanya. Kalian semua ngapain di sini? Ho. Kapten Liu, kenapa bisa datang secepat ini? Hahaha. Selamat, selamat ya. Mengerti, mengerti. Hahaha. Tuan Yao, di mana yang kamu bilang? Ada di mana? Yiming. Benar. Itu dia Yiming. Cepat tangkap dia. Orang yang kamu maksud memang dia. Iya, Kapten Liu. Kamu tidak tahu betapa sombongnya bocah itu tadi. Sangat sombong. Diam, kau. Tuan Ye, hahaha. Apa? Kapten Liu. Mau menangkap saya lagi? Ah, mana mungkin. Anda adalah Kapten Li Ze, yang secara pribadi membebaskan saya. Bagaimana mungkin saya menangkap Anda? Haha. Kapten Liu, apakah Anda salah paham? Komandan Li Ze. Gimana mungkin berhubungan dengan orang desa? Dia cuma seorang pelarian. Lari apa kalau bukan? Apakah kau punya telinga? Coba bicara lagi. Gue baku masukin lu. Dipotong penjara seumur hidup. Kapitan Liu. Apakah dia yang menipumu? Ini, tutup mulutmu juga, bodoh. Aku kali ini benar-benar dirugikan olehmu. Nanti aku balas dendam padamu. Tuan Ye. Menurutmu, ini harus bagaimana ditangani? Bagaimana harus ditangani? Yao Qiankun membunuh 44 orang temanku. Tentunya nyawa harus diganti dengan nyawa. Yiming, kamu bicara sembarangan. Kematian saudaramu, jelas-jelas disebabkan olehmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yao kami. Sama sekali tidak. Tidak ada hubungan. Kamu menyuruh orang menggalikan makam saudaraku. Beraninya kamu bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu berkali-kali mencoba membunuhku. Beraninya kamu bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Apa bukti yang kamu miliki? Tidak ada bukti sama sekali. Jangan sebut Liu Zheng. Bahkan Li Ze sudah datang. Tak akan menyentuh keluarga Yao kami. Sepotong rambut pun tidak. Hai, Tuan Ye. Tanpa bukti, ini tidak bisa. Bukti, kan? Baik. Kalau begitu aku akan berikan kalian sebuah bukti. Long Tai. Serahkan barang yang diberikan oleh Kapten Li Ze kepada kita. Agar semua orang bisa lihat. Intelijen dari 3 tahun yang lalu. Dijual oleh keluarga Yao. Saudaramu dibunuh oleh keluarga Yao. Bahkan makam saudaramu. Semua keluarga Yao kami gali satu persatu. Apa? Bagaimana bisa? Saat itu jelas. Jelas sekali tidak ada orang lain di sekitar, kan? Younan, Younan, kamu tidak pernah berpikir. Kenapa waktu itu hanya aku saja yang ada di sana? Kamu, lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Tuan Yao. Ikut kami sebentar. Kenapa? Kamu ingin menangkap aku. Kamu hanya kapten penegak hukum kecil. Tapi masih belum bisa menangkap aku. Tuan Yao, ikut kami sebentar. Apakah kamu mau menangkap aku? Kamu hanya kapten penegak hukum kecil. Tapi masih belum bisa menangkap aku. Tuan Yao ini menolak ditangkap ya? Menolak ditangkap. Keluarga Yao kami adalah pejuang turun-temurun. Jangan bicara hanya tentang dia. Kapten kecil sekalipun. Bahkan jika Li De datang, dia juga tak bisa berbuat apa-apa padaku. Pejuang. Ya. Sekarang kamu bukan lagi seperti itu. Kamu telah merusak dantianku. Kamu sampah. Tidak mungkin. Kamu hanyalah sampah. Ini tidak mungkin.
Apa Kapten Liu masih menunggu apa? Masih belum tangkap orangnya. Ah, oke. Cepat, naik. Yeming, kau tak akan beruntung. Keluarga Ji akan datang membalas dendam untukku. Aku menunggumu di bawah. Yeming. Maafkan aku, ya. Semua itu dilakukan oleh kakak sepupuku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Yu Xuan. Yao Qiankun sudah dihukum. Kamu. Apakah kamu mau ikut denganku? Yu Xuan. Yao Qiankun sudah menyerah. Kamu. Apakah kamu mau ikut denganku? Aku tidak bisa ikut denganmu. Kenapa? Yao Qiankun kali ini pasti mati. Tidak ada yang bisa mengancammu. Aku. Bukan karena itu. Aku sudah menikah. Sekarang aku bagian dari keluarga Yao. Kakak Yu Xuan. Yiming, maafkan aku. Tapi aku punya alasan untuk menolakmu. Bos, cepat kejar. Kakak Yu Xuan dia. Sudah, Long Tai. Jangan kejar lagi. Kamu pergi siapkan dulu. Aku ingin melihat saudara-saudara. Kepala keluarga Yao ditangkap. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana lagi? Bawa beberapa barang. Cepat kabur, mau bagaimana lagi? Nyonya, kenapa panik? Yao Qiankun sudah ditangkap, tapi aku masih di sini. Kalian berdua bereskan dulu. Aku akan pergi ke keluarga Ji di ibu kota imperial. Dia Yao Qiankun telah menjadi anjing keluarga Ji selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Yao dalam kesulitan. Bagaimana mungkin keluarga Ji hanya berpangku tangan? Long Zeng, Sang Yun, Qi Guang. Dendam saudara-saudara sudah saya balas. Bos, selanjutnya kita pergi ke ibu kota. Balas dendam. Belum membalas hutang budi. Kau maksud Ji Jie? Tidak hanya demi Ji. Yao Qiankun, si tua bangka itu, sebelum dia ditangkap, mereka mengkhianati keluarga Ji. Menurutku soal ini, mereka juga tak bisa lepas tangan. Anak durhaka, apakah kamu ingin membuatku mati karena marah? Siapa yang menyuruhmu menemui pengkhianat itu? Ye Ming bukan pengkhianat, kamu diam. Ayo, ayah, tenang dulu. Kakak perempuan mungkin saja, bukan niat sengaja. Benar kan, kakak? Aku tidak butuh kamu pura-pura paham di sini. Kamu maksud apa, sih? Aku beritahu ayah tentang kepergian rahasiamu. Ini juga demi kebaikanmu. Bagaimanapun, dia siapa sih? Bos besar, di ibu kota, juga dikenal sebagai pengkhianat. Aku ulangi lagi, dia bukan pengkhianat. Diamlah kau. Apakah dia pengkhianat? Saya, keluarga Ji, sama sekali tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah cincin itu. Apakah benar berada di tangan si sampah itu? Yang Master Ji, Shishi. Diamlah, kakek tua. Aku rasa Li Shishi menaruhnya di keluarga Li kalian. Juga tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa. Kalau tidak, serahkan dia kepada keluarga Ji kami. Pemimpin keluarga Li seharusnya tidak memiliki keberatan. Saya. Bawa pergi orang hina ini. Iya. Lepaskan aku, Tuan Muda Ji. Kamu. Di atas kepala Plum ini langit berubah. Keluarga Ji ini. Wen, aku pergi sebentar. Keluarga Li sementara diserahkan padamu untuk mengurus. Baik-baik. Ini adalah ibu kota kerajaan. Bos, Gedung ini benar-benar putih. Aku maksudkan dada ini benar-benar tinggi. Bagus, apa yang kamu lihat? Kaki dan tangan tidak lincah, tapi mata masih cukup tajam. Nanti ketemu Shishi. Biar aku yang menderita. Dasar kamu, bajingan. Masuk buat apa? Siapa yang suruh kamu masuk? Aku cari seseorang. Cari seseorang. Kamu kampungan. Kalau nggak ngurusin sawah di desa, kamu kesini. Kamu apa-apaan? Cepat pergi,
bau sekali. Kamu ngomong begitu agak keterlaluan. Hei, kamu ini tolol. Dari mana tiba-tiba muncul lagi? Tahu ini di mana enggak? Bosku. Aku tahu, ternyata kamu dan si mati busuk ini satu tim. Aku sudah bilang, lebih baik mulutmu dibersihkan baik-baik. Aku cuma memarahinya. Apa salahnya? HMPH, kau bajingan busuk, bajingan busuk. Ucapkan itu sekali lagi. Coba, berani sentuh aku? Berani kau sentuh aku? Sialan, kau tahu aku siapa? Grup Lee, tak pernah ada yang berani menyentuh aku sedikitpun. Jari tangan. Satpam. Satpam. Manayer. Hanya dua bajingan ini yang mengganggumu. Benar. Benar. Patahkan kakinya untukku. Bro. Apakah kamu mau kakinya patah sendiri? Atau kami yang melakukannya? Aku adalah temanmu. Nona Lee, anak besar. Coba sentuh aku sekali saja. Kalian diam saja ngapain? Lihat mereka. Penampilan mereka seperti orang desa. Kalian pasti tidak menyangka bahwa mereka benar-benar seperti itu. Teman Nona Ji, kan? Hampir saja kau bikin aku kaget. Dua barang sampah. Aku sudah bilang, Nona besar kita tidak mungkin berteman dengan kalian dua sampah itu. Jadi teman. Bro, jangan diam saja. Serang aku. Lihat siapa yang berani bergerak. Apa yang terjadi? Ada apa ribut-ribut? Selamat pagi, Direktur Lee. Kamu pasti kakaknya Shishi, kan? Kami adalah temannya. Apa? Kalau begitu, kamu benar-benar teman Miss Ji. Maaf, Pak Lee. Saya tidak tahu. Teman apa itu? Adik perempuanku sama sekali tidak ada. Teman seperti kalian yang kampungan. Kalian berdua brengsek. Datang lagi menipu saya. Di mana Shishi? Aku mau bertemu Shishi. Si bajingan Lee Shishi itu. Pasti mati di keluarga Ji. Kamu bilang apa? Kalian sudah berbuat apa pada Shishi? Aduh, apa maksud kalian berbuat apa padanya? Lee Shishi sendiri mencuri barang dari keluarga Ji. Kakek Lee demi meredakan kemarahan keluarga Ji, mengusirnya dari rumah. Apa urusanku? Kamu omong kosong. Kakak Shishi adalah kepala keluarga Lee. Tidak mungkin dia mencuri barang keluarga Ji. Kepala keluarga Lee. Maaf sekali ya. Pemimpin keluarga Lee sekarang adalah saya. Lee. Buang mereka keluar untukku. Sialan, aku tidak mau hidup lagi. Berani menipu saudara-saudaraku. Bunuh mereka untukku. Kakak, ini, kami cuma mau cari Shishi. Jangan paksaku untuk bertindak. Mencari Lee Shishi. Ting keluar hidup-hidup dulu. Serahkan padaku. Ya. Aku pergi, bos. Long Tai. Busuknya kamu peminta-minta. Bagaimana bisa? Aku ulangi lagi. Bersihkan mulutmu. Long Tai, kita pergi. Hei Tuan Ji. Kamu kan terus mencari seseorang bernama Yeming. Dia sudah muncul. Katakan, kenapa kamu harus begini? Membuat dirimu jadi seperti ini. Kamu benar-benar sampah dan bajingan. Pemimpin kami pasti akan membalasnya. Kamu pasti ngomongin si Yeming yang tidak berguna itu, kan? Bukankah cincin itu ada di tangannya? Aku sekarang ini sedang menunggu dia datang mencarimu. Untuk hancurkan dia sampai jadi abu. Cincin ini bukankah akan jatuh ke tangan keluargaku, Ji? Hahaha. Oh, aku lupa bilang ke kamu. Aku punya satu kabar lagi. Informasi tentang cincin itu diberitahu oleh keluarga Yao. Yaitu Xiao Yusuan dari keluarga Yao di Jinling. Tidak mungkin Yusuan, dia. Tidak ada yang tidak mungkin. Perasaan yang kamu maksud tidak berharga di hadapan keuntungan. Tunggu aku dapatkan cincin itu. Akan kuberikan padamu dan kakak Yeming Mu. Oh. Sepertinya kakak Yeming Mu sudah datang. Jitian. Keluar ke sini sekarang. Kupikir siapa kamu? Bukankah ini pengkhianat dari keluarga ya 3 tahun lalu? Di mana Shishi? Serahkan dia padaku. Oh. Kamu bilang si jalang itu? Babi kau cari mati. Kalau kau berani menyentuhku sedikit saja,
Aku langsung cari orang untuk membunuhnya sekarang juga. Bodoh tetap bodoh. Kamu sama sekali tidak ada kemajuan. Kau bilang sama Sisi. Kenapa dia cuma menganggapmu pengecut ini? Sebagai kakak besar. Kalau berani sentuh Sisi sedikit saja. Aku buat seluruh keluarga Ji ikut mati. Wah, aku sangat takut. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya ngomong seperti itu sama aku. Aku jujur bilang, orang bernama Ye. Kalau mau selamatkan Sisi itu gampang. Tukar dengan cincin. Cincin. Ternyata kalian keluarga Ji. Memang untuk benda ini. Sepertinya cincin memang ada di tanganmu. Ye Ming, Ye Ming. Aku sarankan kamu sadar diri. Serahkan cincin itu. Kalau perasaan aku sedang baik. Masih bisa membiarkanmu. Bersama bajingan Li Shishi itu. Hidup seperti anjing. Kalau mau cincin, boleh. Tapi lepaskan dulu Shishi. Kalau mau cincin, lepaskan dulu Shishi. Sampah sepertimu punya hak apa? Beri aku syaratmu. Aku beri kamu 3 detik. Kalau kamu tidak bisa, aku akan membunuhnya. Kamu. 3 tunggu. Keluarga Ji diam-diam saja, membuat keributan besar seperti ini. Tak mungkin aku tidak tahu, keluarga Yo, Xiao Yusuan. Keluarga Yo apa-apa sih? Berani ikut campur urusan keluarga Ji, HMPH. Memang keluarga Yo lemah. Tapi keluarga Ji tidak bisa diam saja. Semua keluarga besar dan kecil di ibu kota kekaisaran. Para tetua sekalian. Silakan masuk. Keluarga Ji kalian ingin monopoli sendiri. Keluarga Zhao kami yang pertama menolak. Keluarga Qian kami juga tidak setuju. Keluarga San kami juga sama. Kau berani mengkhianati aku. Apa maksud Tuan Xiaoji ini? Apa isi cincin itu? Kita semua sudah tahu sendiri. Keluarga Ji ingin menguasai sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan, kan? Keluarga Ji ingin menguasai sendiri. Tak mungkin bisa dibiarkan. Begitulah, keluarga Ji kalian menguasai seluruh kekaisaran ini. Potongan kue sebesar ini, kalau tidak dibagi untuk kami, rasanya kurang sopan, kan? Apakah kalian tidak takut keluarga Ji membalas dendam? Membalas dendam? Kurasa Tuan Ji tua. Juga bukan orang yang tidak memahami hal-hal. Lagi pula, Lao Yezi Ji bukan sedang menutup diri? Bagaimana kamu tahu? Keluarga Yo tentu punya cara untuk mengetahuinya. Baiklah, kalian semua ingin cincin itu. Cincin itu ada padanya. Kalau mau, ambil saja. Bukan kamu, anak muda, serahkan cincin itu. Lebih baik kau tahu diri dan serahkan cincin itu. Kalau tidak, di Tiongkok kau tak punya tempat untuk berdiri. Ye Ming. Cincin itu benar-benar ada di tanganmu, Xiao Yusuan. Aku tidak menyangka, setelah Yo Qiankun meninggal, kau menjadi kepala keluarga Yo. Apakah kau lupa 3 tahun lalu, bagaimana saudara-saudaramu meninggal? Apakah kau kenal dengan orang gagal ini? Mungkin para kepala keluarga tidak tahu ya? Di depan kalian ini adalah Xiao Yusuan. 3 tahun lalu dia adalah teman masa kecil Ye Mingqing. Siapa tahu hari ini apakah mereka berdua bekerja sama, membuat jebakan untuk kita semua. Kepala keluarga Yo, Anda harus memberi kami sebuah penjelasan yang masuk akal. Ye Ming, kalau cincin itu benar-benar ada padamu, serahkan saja segera. Begitu akan lebih baik untuk semua. Menurutku itu lebih baik untukmu juga, Xiao Yusuan. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Kalian ingin cincin, kan? Baiklah. Asalkan dia melepaskan Shishi. Aku akan segera menyerahkan cincin itu ke cadangan. Bocah sialan, lepaskan Shishi. Iya. Apa kau benar-benar ingin bermusuhan dengan 4 langit besar? Baik, aku serahkan padamu. Kepala, Shishi. Orang-orang sudah datang. Serahkan cincinnya. Kepala keluarga, tunggu dulu. Shishi, dengarkan aku. Keluar sekarang. Long Tai akan menunggumu di depan villa. Kalian keluar dulu saja. Cari tempat untuk beristirahat sebentar. Setelah aku keluar, aku akan jelaskan semuanya padamu. Tapi, dengarkan aku. Keluar dulu. Ayo. Nak. Semua orang sudah pergi. Cincin harus diserahkan sekarang. Mau cincin, ya? Aku tidak punya cincin. Kau bilang apa?
Nak, kau berani mempermainkanku? Lihat aku pukul kamu sampai mati dengan satu tangan. Hanya dengan kamu. Sombong dan bodoh. Aku ini memiliki kulit dan tulang sekuat baja dalam seni bela diri. Satu tendangan bisa menghancurkan tulang punggungmu. Cukup itu saja. Sudah cukup. Di mana cincin itu? Segera beritahu aku. Coba sentuh aku lagi. Kakekku pasti tidak akan membiarkanmu. Kakekku, kakekmu, Jihong, si tua bangka itu. Aku pasti akan membalasnya suatu saat. Cukup, Ye Ming. Berhenti sekarang. Aku mohon padamu. Xiao Yusuan. Ini terakhir kalinya aku akan dengar kata-katamu. Ye Ming. Bisa tidak kau serahkan cincin itu? Xiao Yusuan. Kau memang sangat ingin cincin itu ya? Aku, baik. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Mulai dari sekarang. Kita akan berpisah dan tidak akan berhubungan lagi. Cincin ini dari keluarga Yao. Para kepala keluarga, jangan khawatir. Karena aku dari keluarga Yao, sudah menyebarkan berita. Tentu saja tidak akan makan sendiri. Besok, aku akan mengadakan lelang cincin ini di pasar lelang terbesar di ibu kota. Siapapun yang mampu akan mendapatkan. Kalau begitu, siapapun yang mampu, yang menang. Para tuan rumah tidak keberatan, kan? Kita buktikan dengan kekuatan. Bukankah sudah aku bilang? Saat aku berlatih, jangan ganggu aku. Kakek, Anda sebelumnya memerintahkan saya untuk mencari cincin itu. Cincin sudah ditemukan. Cincin? Cincin berada di sebuah tempat yang disebut di tangan wanita Xiao Yusuan. Xiao Yusuan. Iya, kakek. Dan juga, wanita itu besok akan menjual cincin itu di lelang. Lelang. Sudahlah. Besok aku akan pergi sekali lagi. Sebarkan berita. Besok, keluarga Yao akan mengadakan lelang cincin warisan. Semua keluarga besar di ibu kota bisa ikut menawar. Siapa yang mampu, yang akan menang. Benar. Ye Ming. Semoga krisis berikutnya tidak akan menyentuhmu lagi. Bos. Keluarga Ji. Kamu tak perlu khawatir soal keluarga Ji, karena aku ada di sini. Karena kau memanggilku bos, aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Bos, ada masalah. Kak Renshuan, kamu bilang pelan-pelan. Kak Renshuan ingin melelang cincin itu. Iya, bos. Benar, bos. Kamu bilang, Kak Renshuan ini. Untuk apa ya? Dia sangat menginginkan cincin itu. Kenapa setelah mendapatkannya, lalu harus menjualnya? Xiao Yusuan, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Long Tai, aku pergi ke tempat lelang. Kamu di sini jaga Shishi baik-baik. Xiao Yusuan, tidak kusangka. Kau benar-benar akan menjual cincin ini di lelang. Bukankah keluarga Yao tahu apa arti di balik ini semua? Ketua keluarga Zhao, Anda bercanda. Sebagus apapun harta ini, harus ada kemampuan untuk menjaganya juga. Keluarga Yao saya hanyalah keluarga kecil. Barang di dalam cincin ini, biarlah kalian yang memperjuangkannya. Kau cukup mengerti situasi. Kalau begitu, ayo mulai cepat. Cincin ini adalah cincin warisan legendaris. Di baliknya melambangkan warisan prajurit kuno. Sekarang bisa mulai menawar. Saya tawar 10 juta. Ah. Ini adalah cincin yang melambangkan warisan kuno. 10 juta untuk mengusir pengemis. Keluarga Kong saya tawar 30 juta. Keluarga Qian saya tawar 100 juta. Maaf ya semuanya, keluarga Qian tidak punya apa-apa selain uang. Hahaha. Uang. Kalau begitu, kamu transfer semua uang keluarga Qian ke keluarga Ji saya. Bagaimana? Kalau begitu, uang keluarga kamu. Mending semua dipindahkan ke keluarga saya, keluarga Ji. Gimana? Ahaha. Kenapa Ji Hong datang ke sini? Orang tua aneh ini. Saya lihat wajah kalian semua. Sepertinya kalian tidak menyambut saya, Ji. Tuan Ji, apa maksud Anda? Ini adalah aturan di tempat lelang. Keluarga Ji yang begitu kuat dan besar
Tentu saja kami menyambutnya. Bagaimanapun juga, lelang cincin bela diri kuno ini adalah lelang, haha. Saya Ji Hong sudah datang. Jadi tidak perlu melanjutkan acara ini lagi. Cincin seni bela diri kuno ini. Saya mau. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Tuan Ji tua. Anda ini terlalu sewenang-wenang, ya? Kamu bicara sama aku. Aku. Kamu apa sih? Masih berani bicara sama aku, Hom? Cincin seni bela diri kuno ini. Keluarga Ji kami yang punya. Siapa yang tidak puas hati? Kalau berani, keluarlah, aku akan buat dia reinkarnasi ulang. Keluarga Ji kalian memang sangat berwibawa ya. Yeming. Haha, ternyata kamu si bangsat ini ya. Kau bahkan berani kembali. Tapi, aku, Ji, memang harus benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau sendiri, bawakan cincin ini ke sini. Saya, Ji MOU, masih belum tahu kapan harus menemukan. Kapan ya? Saya berikan padamu. Lihat saja sikap Ji Hongmu. Terlalu besar juga, ya. Cincin ini saya berikan kepada Nona Xiao Yusuan. Ada hubungannya dengan keluarga Ji kalian? Xiao Yusuan Ting. Dia itu apa sebenarnya? Kau, Yeming, juga apa sebenarnya? Aku bilang cincin ini milikku. Ini memang milikku. Aku lihat kamu sedang mencari mati. Orang kecil tak dikenal. Sepertinya wajahmu Ji Hong tidak sekeras suara yang kamu keluarkan. Kamu ini. Bagaimana mungkin? Aku adalah seorang pejuang dengan tingkat tulang besi. Tingkat tulang besi. Hanya runtuh dan hancur saja. Kamu ini anak kecil brengsek. Kamu tahu apa arti cincin seni bela diri kuno ini? Apakah artinya? Ini mewakili warisan keluarga Xiao dari seni bela diri kuno. Kamu berhak mendapatkannya, tapi tidak berhak menggunakannya. Keluarga Xiao dari seni bela diri kuno. Kuat apa? Tidak buruk, keluarga Xiao adalah di ibu kota. Sebuah keluarga besar seni bela diri kuno yang terkenal. Pemimpin keluarga Xiao, Xiao Tianqi. Dengan kekuatan luar biasa. Tak tergoyahkan seperti berlian. Kamu si sampah. Berani-beraninya mencurigainya hahaha. Baja yang tak terkalahkan. Kenapa takut? Kalau begitu, serahkan cincin itu. Kalau tidak, rekan-rekanmu yang mati akan mengalami nasib yang sama. Awalnya aku tak berniat membunuhmu. Tapi kau telah menghina saudara-saudaraku yang telah meninggal. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah kepala keluarga Ji. Kamu tidak boleh membunuhku. Jadilah orang baik di kehidupan berikutnya. Kamu pergi beritahu keluarga Xiao itu. Aku mau cincin ini. Kalau tidak puas, datanglah ke aku. Yeming. Xiao Yusuan, ikut aku. Yeming, Yeming. Yeming, lepaskan aku. Xiao Yusuan, kalau aku tidak salah tebak. Kamu pasti dari keluarga Xiao yang bergelut dengan ilmu kuno, kan? Xiao Yusuan, kalau aku tidak salah tebak. Kamu orang dari keluarga kuno Xiao, kan? Aku. Apa sebenarnya arti cincin ini? Katakan padaku. Aku punya puluhan saudara. Aku harus tahu kebenarannya. Yeming, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa memberitahumu. Selain orang dari keluarga Xiao, siapapun yang mendapatkan cincin ini, akan mendapatkan pengejaran yang tak kenal ampun. Jadi kamu mengambilnya dari tanganku. Harus pergi.
Untuk melindungi aku. Bukan, aku melakukannya untuk balas dendam. Yiming, pergi sana. Tinggalkan tempat ini. Orang keluarga Xiao sudah dalam perjalanan. Yusuan. Li Shishi, kamu ini wanita bajingan. Berani benar kamu kembali. Kakak. Jangan panggil aku kakak. Kamu sudah diusir dari keluarga Li. Li Shishi, aku benar-benar tidak tahu. Kamu punya muka apa? Terus tinggal di keluarga Li kami. Bukan begitu. Ayah sebelum pergi. Tidak mengusir aku dari rumah. Itu kamu. Aku apa salahku? Apakah kakak tertua seperti ibu? Tahukah kamu? Kalau kamu paham, bangkit sendiri. Pergi keluar. Kalau tidak, aku panggil orang untuk buang kamu keluar. Kamu tidak takut ayah pulang? Apa yang dia lakukan ketika kembali? Dasar orang brengsek yang suka menyebar kemana-mana. Aku nggak percaya. Orang tua itu masih mau membela kamu? Lempar dia keluar dari sini. Li Shishi. Dulu kamu nggak sombong banget, kan? Turun dari sini dan pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Aku bilang jangan sombong lagi. Mending mati saja. Kak Shishi. Kalian mau apa? Dasar bangsat, kau malah bela Juting. Kalau mau bela, jangan. Belalah Tuan Yang. Lebih baik dulu dong. Cari budak murahan buat apa sih? Lebih baik cari kawan-kawan kita saja. Jangan. Aku tidak mau membiarkan seorang mati. Menjadi anjingku. Kalian begitu kejam pada orang. Mau hitung-hitung sama kalian? Bos besar. Maksudmu orang yang namanya Yiming? Sampah, ya? Dia telah menyinggung keluarga Xia, keluarga bela diri kuno. Belum tentu dia bisa selamat. Kamu bilang apa? Kakak sulungnya menyinggung keluarga Xia. Kakak, aku benar-benar memohon padamu. Tolong beritahu aku, ya? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Baiklah. Gigit wajahmu sampai hancur. Aku akan memberitahumu. Nasib sampah itu. Kak Shishi, jangan. Shishi. Bos. Aku kira. Aku tidak. Aku kembali. Kamu yang mengintimidasi Shishi. Aku kira siapa? Ternyata kamu si sampah ini. Kamu sudah lama mati di tangan keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Bagaimana aku tahu? Keluarga Xiao mengeluarkan surat perintah buronan bintang 5 untukmu. Seluruh kota sudah tahu. Kau bilang bagaimana aku tahu? Surat perintah buronan bintang 5. Kau bangsat ini pasti belum tahu, kan? Pemimpin keluarga Xiao, Xiao Tianchi, diburu seluruh ibu kota oleh pihak berwenang. Kamu si penjaga keamanan bau ini. Kamu pasti mati. Segera sujud dan minta ampun ke Jie Wenwen. Mungkin dia akan memaafkanmu, dan tidak akan menyakitimu. Bersama si bangkai kotor ini, satu nyawa saja. Bersihkan mulutmu dengan baik. Kamu mau apa? Mau Wenjie cepat tolong aku. Cukup. Yiming, aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Kamu di sini, kamu pasti akan mati. Yiming, aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Kamu di sini. Kau sudah mati. Kepala, cepat pergi. Keluarga Xiao adalah keluarga bela diri kuno. Orang yang datang pasti pejuang. Iya. Jangan khawatir. Selama kepala keluarga yang tak tergantikan itu tidak turun tangan sendiri, bahkan banyak pendekar sekalipun tidak bisa menahanku. Oh ya? Mulutmu memang besar. Tuan Xiao, Anda sudah datang. Jadi kau, bocah, mengambil barang keluarga Xiao kami. Kau bilang ini cincin, kan? Kalau begitu biarkan anjing tua Xiao Tianche itu datang ambil sendiri. Lelucon. Kamu, Yiming, siapa kamu? Kamu layak membuat tuan kami turun tangan langsung? Kalau tahu diri, serahkan barangnya. Kalau tidak, aku akan hancurkan kamu. Hahaha. Oh ya? Baiklah. Datang ambil saja. Ini. Sialan. Anak ini malah bisa merobek baju zirah besiku. Ah. Hanya ini. Terlihat cukup keras, sepertinya lawan yang tangguh. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Bos.
Hari ini aku harus menebas kepalamu, anjing. Sebagai bukti kekuasaan keluarga Xiao. Bukankah keluarga Xiao adalah keluarga seni bela diri kuno? Lalu kenapa kamu yang dikirim? Orang yang tidak layak, datanglah. Di keluargamu, di mana ahli seni kuno? Ahli seni kuno. Kamu kira itu sawi busuk? Hanya keluarga Xiao, kita yang mewarisi dari Xiao Tianxie. Hanya keluarga Xiao Tianxie. Xiao Tianxie. Kalau begitu, pulanglah dan katakan kepada orang tua-tua itu. Kalau mau cincin itu, biarkan dia yang mengambilnya sendiri. Kamu. Kenapa belum pergi juga? Harus aku usir keluarkah? Soal kamu yang melakukannya sendiri. Atau aku yang membantu kamu? Kamu mau ngapain? Bukankah kamu sebelumnya mau mencakar wajah Shishi? Sekarang giliranmu, kan? Sekarang giliranmu, kan? Aku adalah putri sulung keluarga Li. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak bisa cacat. Long Tai. Yiming, tolong maafkan aku. Selama aku tidak dihancurkan penampilanku, kamu boleh lakukan apa saja padaku. Aku memohon padamu. Jangan sentuh aku. Adik, tolong bantu kakak. Kakak tidak ingin rusak wajahnya. Aku tidak ingin rusak wajahku. Yiming, lebih baik lupakan saja. Bagaimanapun juga, dia tetap kakakku. Mulai sekarang, jangan mendekati Shishi walau selangkah. Dengar tidak? Sampah tetaplah sampah. Tidak bisa menangkap bocah kecil saja. Malahan membuat wajahnya bengkak. Kau bilang, apa gunamu? Kegagalan tugas kepala keluarga kali ini. Bukan masalahku. Itu karena Yiming. Apa yang terjadi dengannya? Dia terlalu hebat. Pergi sana. Tuan rumah kali ini. Kali ini aku gagal dalam tugas. Aku sulit menghindari konsekuensinya. Aku bersedia. Aku bersedia menebus kesalahan dengan prestasi. Bagaimana cara menebus kesalahan? Mengembalikan cincin itu? Saya. Kamu tutup mulut saja. Hal ini. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Yusuan, kamu. Jangan mendekat. Kali ini aku kembali. Ada satu hal yang ingin aku minta tolong padamu. Kamu bilang, Yusuan. Jangan bilang satu hal. Bahkan kalau 100 hal. 1000 hal pun ayah akan setuju. Kamu tidak boleh menyakiti Yiming. Yiming adalah anak yang membawa cincin. Warisan keluarga Xiao kita. Apa hubunganmu dengannya? Dia bukan anak kecil. Dia adalah bosnya Xiao Yusuan. Aku akan membantumu mengambil cincin itu kembali. Tapi sebagai pertukaran, kamu tidak boleh menyerang Yiming. Yusuan. Kamu setuju atau tidak? Baik. Asalkan kamu bisa membuat dia mengembalikan cincin itu kepada kita. Aku bisa janji tidak akan menyerangnya. Yusuan, kamu tidak bisa memaafkan ayah, ya? Kapan kamu membalas dendam untuk ibu? Kapan aku akan memaafkanmu? Bos. Kalian sedang apa? Tidak melakukan apa-apa? Aku baru saja. Apa gunanya aku menjelaskannya padamu? Bicaralah. Ah, benar. Berita besar banget. Perintah buron keluarga Xiao untukmu telah dicabut. Dicabut? Seharusnya tidak begitu. Aku masih menunggu siapa itu? Xiao Tianxie. Mencariku. Bos, perintah buron sudah dicabut. Itu berarti keluarga Xiao tidak akan. Kamu lagi menargetku lagi. Ini hal yang bagus, tapi juga belum tentu. Siapa tahu apa sebenarnya yang ada di dalam guci keluarga Xiao ini. Tamu bernama Xiao Yusuan ada di luar. Ingin bertemu Tuan Yiming. Xiao Yusuan. Silakan duduk. Tidak perlu. Surat perintah penangkapan keluarga Xiao kamu batalkan. Bisa dibilang begitu. Terima kasih. Yiming. Aku membantumu membatalkan surat perintah penangkapan. Sebagai gantinya, berikan cincin itu padaku.
Hehe. Ternyata kau memang demi cincin ini. Aku demi. Kau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Anggap saja aku demi cincin ini. Kalau begitu, bisakah kamu memberikannya padaku? Kalung pertukaran bisa aku berikan padamu. Tapi aku punya satu permintaan. Aku ingin bertemu Tian Ce. Kenapa kamu mau bertemu dia? Ini urusanku sendiri. Besok aku akan mengunjungi keluarga Xiao. Pada saat itu, cincin seni bela diri kuno ini, kembalikan ke tempatnya semula. Bos, ini benar-benar nggak bisa. Tepat sekali. Meski keluarga Xiao sudah mencabut perintah buru-buru untukmu, tapi siapa yang tahu tentang Xiao Tianqi? Sikap apa terhadapmu? Bos, ini terlalu berisiko. Jangan bicara dulu. Aku akan ke keluarga Xiao. Ini sudah dipikir matang-matang. Dan juga, ada beberapa hal yang harus aku buktikan. Masalah kakak Yusuan. Bukan hanya dia saja. Ada juga GW. Tapi, jangan bilang, tapi, lagi. Tidak berbaik hati. Dengan kemampuan bela diri saya sekarang, saya juga tidak takut padamu. Tuan Rumah Xiao, kabar mengatakan bahwa keluarga Xiao memiliki warisan seni bela diri kuno. Bisakah saya, Tuan Tian, membuka mata dan wawasan saya? Pangeran Tian, Anda bercanda. Di tempat kecil seperti keluarga Xiao ini, bagaimana mungkin ada warisan seni bela diri kuno yang sudah lama hilang seperti itu? Tidak ada. Kenapa aku dengar? Keluarga Xiao punya cincin warisan seni bela diri kuno. Atau kamu, Xiao Tianqi, menganggap rendah gerbang Tian Wuku? Berpikir aku, Tian Feng, tidak pantas melihat warisan keluargamu, Xiao. Bukan begitu. Kenapa kamu datang? Cepat keluar. Kepala keluarga Xiao. Jangan buru-buru. Dengan wanita cantik di depan ini, kenapa tidak kenalkan padaku? Oh, ini putriku. Kepribadiannya keras dan sombong. Lihat, sama sekali tidak beradab. Beri jalan. Apa maksud yang dikatakan Tuan Xiao? Kurela, menurutku wanita cantik ini sungguh sopan dan beradab. Tolong hargai diri sendiri. Wah, cukup berani juga. Aku suka. Tian Gongzi, anak perempuan saya dia. Keluarlah dari situ. Kalau kamu membuatku marah, aku akan menghancurkan keluarga Xiao. Coba berani-berani kau buat aku marah. Oh, cantik. Kamu belum tahu siapa aku. Aku adalah pemimpin muda sekte Tianwu, Tian Feng. Berapa banyak wanita yang ingin mendaki ke tempat tidurku. Aku bahkan tidak mau. Kamu dari sekte Tianwu. Takut? Kalau takut, patuh saja. Tinggalkan bajumu. Aku senang. Keuntunganmu tidak akan hilang. Aku suruh kamu membalas kematian ibuku. Dia adalah pewaris muda dari gerbang Tianwu. Kamu memukulnya. Dia ingin memusnahkan keluarga Xiao kita. Memusnahkan seluruh keluarga Xiao kita. Dulu juga demi menyelamatkan keluarga Xiao. Jadi aku hanya bisa menyaksikan ibuku tewas di tangan Tian Wumen? Pemimpin keluarga Xiao memang cerdas. Mengirim wanita yang aku inginkan ke tempat tidurku. Tian Wumen tak akan lepas dari keuntungan keluarga Xiao. Tian Wumen memang angkuh sekali. Kau ini siapa? Brengsek. Berani-beraninya ganggu urusanku. Tidak apa-apa kan? Aku sedang bicara sama kamu. Tutup mulutmu. Berani-beraninya kau suruh aku tutup mulut. Dasar sampah. Tidak tahu siapa aku. Gue bunuh lo. Biarin lo tutup mulut. Lo berani pukul gue. Sampah, lo tamat. Gue anak muda pimpinan Tian Wumen. Gue habisin seluruh keluargamu. Tian Wumen. Hebat banget ya. Pada waktu itu, aku apa adanya tokoh hebat. Bahkan tidak tahu tentang Tian Wu Gate. Aku bilang sama kamu. Dalam dunia seni bela diri, Tian Wu Gate itu adalah Tian. Aku bilang, matikan seluruh keluargamu. Kalau perlu, matikan seluruh keluargamu. Benarkah? Kalau begitu kamu bilang, aku harusnya takut. Hanya saja. Terserah kamu apakah punya nyawa untuk hidup sampai saat itu. Maksudmu apa? Kamu si sampah. Berani-beraninya kamu pukul aku. Cukup sudah. Kamu adalah Ye Ming. Memang tampak seperti calon pendekar yang baik. Bawa anak perempuanku pergi saja.
Semakin jauh semakin baik. Kamu bawa anak perempuanku. Pergi saja, semakin jauh semakin baik. Maksud kepala keluarga Xiao adalah, Tian Feng adalah orang yang tidak berguna, tapi bukan di Tian Wumen. Kamu sudah benar-benar membuat Tian Wumen marah. Pergilah. Mengenai Tian Wumen, aku akan membantumu menunda sebentar. Tuan Xiaoze, maksudmu adalah amarah Tian Wumen? Ya. Tapi sejauh yang saya tahu, keluarga Xiao tidak sampai mengorbankan diri demi saya. Kamu. Kalau bukan karena Yushuan, saya sudah membelahmu menjadi 8 bagian. Yushuan. Aku tahu kamu selalu menyalahkanku. Saat itu tidak menyelamatkan ibumu. Sudahlah, kenapa diam saja? Cepat lari. Setelah Tianwu datang, kamu mau lari juga tidak bisa. Tapi, pergi. Sudah terlambat. Aku baru saja menelepon ayahku. Sudah aku lakukan. Para ahli dari Menara Tianwu, segera semua akan datang. Semua ahli dari Menara Tianwu sudah hampir sampai. Kalian semua harus mati.